Gua kayaknya terlalu sering ya buat memuji kapabilitas video yang diambil menggunakan iPhone 15 Pro dan juga 16 Pro. Tapi banyak yang bilang kalau Vivo X200 Pro ini adalah lawan terberatnya. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen ngasih initial impression aja dari Vivo X200 Pro. Gue agak belibet pengen ngomong X200, X200 gitu ya, tapi kita sebut aja X200 Pro, dimana ini banyak banget yang request dari kalian, terutama ketika kita lagi bahas video pakai iPhone, karena kita banyak banget syutingan yang pakai iPhone gitu kan, dan banyak yang menantang katanya sebenarnya lebih bagus pakai Vivo X200 Pro ini. Dimana setelah kita coba di beberapa impression singkat dan lihat dari papernya aja, ini ternyata cukup menjanjikan. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue juga pengen ngingetin dulu, kalau kalian pengen foto jalan-jalan kalian terlihat lebih epic, kita ada preset Lightroom dengan nama Creature. Sama kalau kalian pakai iPhone 15 Pro atau 16 Pro yang udah support Apple Lock, kita juga ada Lens profesional buat iPhone yang bisa menghasilkan warna dari iPhone kalian, kayak pakai kamera mirrorless. Kalau kalian udah kepo, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Sama kalian juga bisa mensupport kita dengan beli barang yang ada link produknya di deskripsi. Sebenarnya kalian nggak harus beli barang yang ada di situ ya, tapi kalian main ke Shopee-nya dari link tersebut, kita bakal dapat komisi afiliasi yang itu bisa mensupport kita juga buat terus bikin konten dengan konsisten ke depannya. Oke, kita balik lagi ke impression HP-nya sendiri. Otomatis paling awal setelah megang si Vivo X200 Pro ini, itu yang paling berkesan adalah kamera bump-nya. Karena kamera bump-nya itu bener-bener gede banget, apalagi kalau kita bandingkan side by side dengan iPhone 16 Pro gue. Dimana ukurannya bener-bener besar, dan emang beberapa brand China itu suka banget ya buat meminjam kredit dari, bukan kredit ya, meminjam kredibilitas dari para brand-brand kamera. Kayak contohnya di sini dia dengan kamera bump-nya yang udah kelihatan profesional banget, gede gitu kan, tapi dia tetap meminjam kredibilitas, bukan cuma kredibilitas doang sih, karena memang ada co-engineer juga dari Zeiss gitu ya. Dia menampilkan logo Zeiss di situ, dan kita bisa lihat kayak di Xiaomi juga ada pakai Leica, sama salah satu daily drive gue sebenarnya gue ada pakai Oppo N3 juga, dan itu di kamera bump-nya dia ada Hasselblad. Nah, sebenarnya secara desain itu mirip ya, si Oppo gue dan Oppo yang lain juga sebenarnya agak mirip. Jadi mungkin ini satu tren tersendiri dengan kamera bump bulat kayak gini, tapi ya semoga aja mereka bisa menerapkan banyak teknologi yang luar biasa di kameranya dengan kamera bump sebesar ini. Cuman yang gue nggak expect, walaupun ukuran bump kameranya gede banget, gue kira dia bakal membawa sensor yang jauh lebih besar, tapi ternyata enggak, karena ukuran sensor yang dibawa itu mirip dengan si iPhone. Untuk main kameranya dia bawa ukuran 1/1.28 inch, dimana itu ukuran yang sama persis, cuman membawa resolusi yang sedikit berbeda. Kalau si iPhone itu resolusi di kamera utamanya 48 megapiksel di 16 Pro ini, sedangkan untuk si Vivo X200 Pro dia membawa di 50 megapiksel. Ya beda-beda tipis, tapi kurang lebih ukuran sensor dan resolusinya sebenarnya lumayan seragam. Gue yakin sih magicnya yang bakal lebih terasa nantinya itu ketika kita cobain untuk kamera telefotonya ya, untuk kamera periskopnya. Karena gue yakin di situ ukuran kamera bump yang lebih besar ini bisa membawa optik yang lebih advance lagi, dan gue yakin akan lebih berasa di Vivo. Karena di iPhone itu gue lumayan kecewa untuk telefotonya, dia malah nggak bokeh gitu belakangnya. Agak aneh sebagai pengguna kamera, biasanya vokal yang lebih jauh lebih gampang buat dapet bokeh, sedangkan di iPhone enggak. Gue yakin itu nanti di Vivo akan lebih gampang atau lebih menghasilkan bokeh yang lebih renyah lah di telefotonya. Nah, main fokus gue untuk pembahasan si Vivo X200 Pro ini nantinya akan lebih mengarah ke videonya. Sama kayak gue bahas video di iPhone berkali-kali, gue rasa gue juga akan bahas video di Vivo X200 Pro ini berkali-kali, karena akan bertahap gitu ya. Seiring kita coba untuk pakai produksi juga, seiring kita coba dalam kondisi-kondisi yang berbeda, gue rasa gue akan membahasnya dalam beberapa video yang bertahap gitu. Karena nggak bisa semuanya kita langsung jalanin gitu kan, nggak bisa semuanya kita langsung lab test dan menyimpulkan secara cepat. Jadi ya butuh waktu juga untuk gua membahas si kamera dari Vivo X200 Pro ini. Cuman ya so far dari yang kita coba dan apa yang terlihat on paper itu sebenarnya lumayan menjanjikan.
Kalau buat foto, gue juga mau ingetin ya, kalau gue lebih bahasa buat video, mungkin nanti buat foto kita akan ada pembahasan yang berbeda lagi. Mungkin nanti Sky yang lebih bahas untuk foto-fotonya, kalau kalian pengen banyak kita pembahasan kamera dari smartphone. Jadi bakal dibagi gitu ya antara Sky sama gue, tapi gue akan berfokus pada videonya aja. Nah, on paper, videonya juga lumayan menarik dari Vivo X200 Pro ini. Dimana setelah gue coba untuk baca, gue punya ekspektasi yang lumayan tinggi. Jadi secara spesifikasi si Vivo ini buat videonya bahkan bisa membawa resolusi yang lebih tinggi dari si iPhone juga ya. iPhone itu ya cuma sampai 4K, sedangkan si Vivo ini ya kayak sebenarnya mirip sih ya sama beberapa HP China lainnya, dia bisa up to 8K. Tapi nggak cuma 8K doang, dimana dia membawa beberapa feature lain yang menurut gue lumayan seru juga. Kayak contohnya dia 4K-nya udah bisa slow mo juga, 4K 120 frame per second, sama kayak di iPhone. Dan sekarang di Vivo X200 Pro ini dia udah membawa lock profile. Dan ini akan jadi pembahasan yang menarik nantinya. Kita akan tes bertahap gitu ya. Jadi kalian follow juga channel ini, subscribe gitu ya biar nggak ketinggalan. Tapi yang gua tangkap, jadi gini, gue mungkin kasih sedikit backstory dulu. Gue demen banget dengan Apple Lock-nya si iPhone karena dia bener-bener membawa lock yang proper. Sebenarnya lock di smartphone itu bukan hal baru. Gue udah pernah coba juga di beberapa HP Android dulu gitu yang bawa lock profile. Dan rata-rata itu mereka agak terkesan gimmicky. Bukan agak lah, emang gimmick. Karena in the end si lock profile-nya ini adalah video biasa yang di undersaturated doang gitu. Jadi ketika kita lagi editing, ya kita tinggal naikin saturasinya doang, tapi datanya pun hilang gitu. Data informasi warnanya tuh ya berantakan. Ketika kita naikin saturasinya juga videonya malah jadi berantakan gitu kan. Jadi gue merasa gimmick lah kalau di HP-HP China membawa lock profile. Tapi hal tersebut tidak terjadi di Vivo X200 Pro ini. Bahkan gue udah mengetahui ini dari initial impression-nya doang. Dari gue lihat beberapa spesifikasinya dan baru nyoba-nyoba tweak dikit lah. Karena gini, dia punya indikasi kalau lock-nya itu proper, itu mirip dengan kalau kita pakai kamera profesional. Jadi ketika kita pakai mode lock di kamera si Vivo X200 Pro ini, dia akan melimitasi beberapa fungsi. Salah satu contohnya, ini yang agak disayangkan sebenarnya, kalau kita pakai lock, 4K-nya itu maksimum di 60p, kita nggak bisa di 120p, agak disayangkan karena kalau di iPhone itu bisa sampai 4K 120 untuk penggunaan lock-nya. Tapi di sini nggak bisa gitu kan, di sini cuma sampai 4K 60. Tapi itu menunjukkan kalau ada batasan atau limitasi secara teknis di mana membuktikan kalau lock-nya ini lock yang benar. Selain itu, ketika kita ngaktifin lock, kita masuk ke settingannya, itu dia nggak bisa untuk nyeting bitrate dan juga format yang pengen kita pakai. Jadi codec dan bitrate yang bisa kita pakai itu udah langsung di lock. Kalau kita pakai, ini agak susah, lock dikunci maksudnya kita nggak bisa ubah ketika kita pakai lock profile gitu, karena dia langsung otomatis menggunakan semua spek tertingginya gitu, menggunakan codec tertingginya dan juga bitrate maksimumnya. Sama satu lagi yang ini di iPhone nggak ada, di sini berasa, dan ini karakter kamera banget adalah ketika kita pakai lock profile di Vivo X200 Pro ini, dia punya minimum ISO di 800 gitu. Dan itu tidak terjadi sebenarnya di iPhone. Cuman karakter tersebut itu menjadi indikator kuat memberitahu gua kalau misalkan lock profile yang dibawa oleh Vivo X200 Pro ini adalah lock yang proper. Jadi nanti kedepannya buat pembahasannya kita bakal pakai dalam berbagai jenis workflow. Kita akan coba untuk masukin ke workflow produksi kita. Jadi kalian juga boleh tebak kedepannya kalau ada video-video antara syuting pakai kamera, pakai iPhone atau pakai Vivo X200 Pro ini, karena dia so far sangat menjanjikan. Dan di sini gue juga pengen ngasih tahu kalau kita pakein sebuah casing MagSafe, ini lumayan murah juga ya, harus ada linknya juga di deskripsi, nggak nyampe 200.000. MagSafe-nya juga lumayan kuat. Ya tujuannya biar kita possible untuk pakein aksesoris yang selama ini kita pakein kalau produksi pakai iPhone. Kayak kita ada pakein si Snapsys ini. Jadi dia bisa tinggal nempel doang, dia bawahnya udah arka juga, kita bisa pakein ke tripod mini kayak gini. Karena dia nggak bisa berdiri sendiri, karena dia berat sebelah ya. Kalau di Vivo ini kalian bisa lihat berat di bagian kamera bump-nya. Sama kita juga bisa pakein SD card sekarang berarti di sini. Pasangkan,
Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi nanti kita akan coba. Jadi kita pakai berbagai jenis workflow. Kita pakai lognya juga. Kita coba pakai Blackmagic juga untuk record langsung ke eksternal. Dan mungkin kalau teman-teman ada saran kita mau pakai aplikasi apa yang kalian lumayan kepo juga dan mungkin cukup profesional, boleh komen juga di bawah. Tapi kita bakal cobain dan mungkin seiring banyak video kita ke depannya bakal ada beberapa video yang kita shoot pakai X200 Pro ini dan bakal banyak pembahasan yang bukan berulang ya, maksudnya bertambah gitu. Kita pakai si X200 Pro ini dalam berbagai bentuk workflow yang berbeda-beda. Karena sebenarnya kita udah cobain sedikit beberapa bentuk workflow. Kita lagi cari juga yang paling pas buat kita dan mungkin nanti kita bahas semua jenis workflow yang kita cobain yang mungkin akan berbeda-beda juga buat kalian cocoknya yang mana. Tapi so far sangat menjanjikan dan dari segi gambar kita udah tes sedikit itu sangat-sangat menjanjikan juga gitu log profile-nya. Jadi ya paling itu aja buat sekarang, cuma initial impression doang. Silahkan kalian tunggu pembahasan lebih dalamnya. Kalau misalkan kalian ada saran kita mau tes bagian apa aja boleh taruh semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.